Shalom saudara yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat dan terus semangat di dalam Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya menguatkan dan memberkati kita. Firman Tuhan terambil dari Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Bunyi firman Tuhan demikian. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara, judul renungan kita hari ini adalah virus rohani. Saudara, sudah 2 tahun lebih kita berjuang menghadapi virus yang namanya virus corona, dan telah menelan korban yang begitu banyak, jutaan nyawa melayang di seluruh dunia. Bahkan sampai hari ini kita terus berjuang untuk melawan virus ini, terus bermutasi, saudara. Memang sangat mematikan, saudara, virus ini. Tetapi tahukah saudara bahwa ada juga virus rohani yang tidak kalah jahatnya dan tidak kalah, saudara, mengerikan dan mematikan, yaitu virus sakit hati dan iri hati, saudara. Dikatakan tadi, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara, sakit hati atau iri hati adalah virus yang sangat mematikan. Memang pada awal seperti virus, saudara. Pada awalnya virus menempel di tubuh kita, tidak langsung menghancurkan, tidak. Menempel, lalu lama-lama, saudara, berinkubasi, kemudian menyerang sel-sel tubuh kita dan mematikan. Demikian juga iri hati dan sakit hati. Memang pada awalnya biasa-biasa saja, tapi ketika terus, saudara, dibiarkan, akan merusak hidup kita, saudara. Akan membuat hidup kita jadi kacau, saudara. Dan kita akan melakukan hal-hal yang bodoh dalam hidup ini. Nah, saudara, kalau ada satu orang di dunia ini yang layak untuk sakit hati, yang layak untuk marah, yang layak untuk iri hati, dia adalah Ayub, saudara. Kenapa? Kita tahu bahwa Ayub adalah orang saleh. Dia memiliki semua apa yang dia mau. Dia seorang yang sangat dihormati. Dia orang yang sangat populer. Dia adalah seorang yang punya harta kekayaan yang luar biasa, saudara. Keluarganya keluarga yang baik dan dihargai, dihormati di masyarakat. Tetapi suatu ketika, atas izin Tuhan, ya, semua apa yang dimiliki oleh Ayub tiba-tiba lenyap seketika, saudara. Ya kan? Oh, harta bendanya dirampas, ternaknya dirampas, saudara. Anak-anaknya mati karena puting beliung menerpa rumah mereka. Dan belum lagi Ayub, saudara, kemudian mengalami sakit yang begitu parah dan menyakitkan. Nah, dalam keadaan seperti begini, saudara, yang dia punya tinggal istrinya, saudara. Istrinya. Nah, saudara, di titik terendah dalam hidupnya, di batas kekuatannya, bahkan di sisi gelap dalam hidupnya, saudara, istri yang seharusnya menolong, istri yang harus memberikan penyemangat, tetapi menjadi istri yang menjadi pengerongrong, saudara. Menjadi seorang istri yang tidak bisa menolong, justru mematahkan semangat. Dikatakan, saudara, dikatakan dalam Ayub pasal 2 ayat 9, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itulah perkataan seorang istri Ayub, saudara, yang seharusnya memberikan kata-kata penguatan. Belum lagi, saudara, sahabat-sahabat Ayub menghakimi dia dan berkata, itu karena dosamu, itu karena kesalahanmu, dan memberikan sejumlah nasihat, saudara, yang sebenarnya tidak berdasar dan tidak sesuai. Tetapi dari semua nasihat yang diberikan kepada Ayub, ada satu kebenaran dari nasihat itu, yaitu yang tadi kita baca, saudara, di Ayub 5 ayat 2, dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Walaupun Ayub tidak iri hati dan tidak sakit hati, tapi kalimat ini, kata-kata bijak ini ada kebenarannya, saudara, bahwa memang orang
Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bebal dimatikan oleh iri hati, saudara. Saudara, bahwa iri hati, ya, sakit hati tidak membuahkan apa-apa. Itu hanya menghancurkan hidup kita. Itu hanya akan membuat kita semakin menderita. Semakin lama kita menyimpan kepahitan, semakin lama kita menyimpan sakit hati, semakin lama kita iri hati, saudara, maka akan menghancurkan kita. Saya percaya kita akan setuju dengan kalimat itu tadi. Ayat firman Tuhan itu tadi yang berkata bahwa orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Barangkali kita mencoba mereview pengalaman hidup kita, saudara. Ya, mungkin saat ini kita menyesal bagaimana kita bertindak bodoh, kita melakukan hal-hal yang merusak hanya karena sakit hati, didorong karena kebencian, didorong karena kita iri hati. Kita melakukan hal-hal yang salah yang kita mungkin menyesal hari ini. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab bagaimana saudara Kain membunuh adiknya Habel hanya karena iri hati, hanya karena sakit hati. Itulah tindakan-tindakan yang akan merusak, saudara, merusak hidup orang lain dan juga merusak diri kita sendiri. Bagaimana kemudian kita juga, saudara, melihat Saul akan membunuh Daud oleh karena sakit hati, oleh karena iri hati, karena Daud lebih dihormati, bahkan Daud lebih dielu-elukan di tengah bangsa Israel oleh karena kepahlawanannya, sementara Saul tidak, saudara. Saudara, jangan biarkan sakit hati, jangan biarkan iri hati menguasai kita, karena itu adalah virus yang akan mematikan rohani kita, karena itu adalah virus yang akan membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang salah, sehingga kita bertindak bodoh, saudara. Kita bisa menghancurkan hubungan, kita bisa menghancurkan diri sendiri, bahkan keluarga, hanya karena iri hati, hanya karena kebencian. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan mengingatkan hari ini bahwa kita jangan simpan iri hati, jangan simpan sakit hati, saudara. Kalau ada orang lain yang menyakiti atau yang membuat kita sakit hati, cepat-cepat lepaskan pengampunan, sehingga kita tidak termakan oleh virus rohani yang mematikan ini, dan kita kemudian menyesal di kemudian hari. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa memang benar orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Biarlah Tuhan kami tidak memelihara sakit hati, biarlah kami tidak memelihara iri hati, Tuhan, sebab itu adalah virus yang mematikan, yang membuat kami tidak bertumbuh secara rohani, justru membuat kami bertindak bodoh, membuat kami bertindak salah. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.